Puji Tuhan, terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Wow, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada WBI Eklesia dan Ibu Gembala. Yes, saya baru lihat ternyata Ibu Gembala ada di sisi kiri. Dan juga pengurus yang mengundang saya, mempercayakan saya untuk saya melayani pada pagi siang hari ini. Dan ini kedua kalinya saya melayani di tempat ini. Salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang, suami saya Pastor Erwin Widodo. Kami menggembalakan di GBI OHCC di Lipo Karawaci dan dianugerahi 2 orang anak. Oke, topik yang akan saya sharingkan, sebentar ya. Yes, saya mencoba juga ya. Nah, Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Yuk sama-sama katakan NPD. NPD. NPD itu apa? Narcissistic Personality Disorder. Nah, waktu kita belajar ini, yuk kita sama-sama tujuannya bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa kita lebih baik dan lebih benar, tapi kita untuk refleksi diri kita ya. Kita untuk refleksi diri kita supaya apa? Tuhan yang berbicara di hati kita masing-masing, apa yang kita perlu proses di dalam diri kita untuk kita semakin bertumbuh, untuk kita semakin mengenal diri kita. Oke, yuk apa sih itu NPD? Supaya apa? Supaya kita semakin paham dan juga tidak salah persepsi gitu. Kita lihat di sini, ada yang dinamakan narsisistik, ada yang dinamakan narsisisme. Narsisistik versus narsisisme. Kalau NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Kita lihat dulu apa itu narsisisme. Definisinya, saya akan bahas dulu dari sisi psikologi, kemudian nanti kita lihat relate di Alkitabnya itu firman Tuhan bicara tentang apa mengenai hal ini. Narsisisme adalah sifat kepribadian yang ditandai dengan citra diri yang berlebihan dan keyakinan superioritas atas orang lain. Istilah ini berasal dari tokoh mitologi Yunani. Tokoh mitologi Yunani itu yang namanya Narkisos. Narkisos itu dia melihat dirinya di danau, di bayangan dia di air ya. Terus dari itu dia terpukau akan dirinya. Jadi dia tuh menyanjung dirinya sendiri. Nah disinilah istilah narsisisme, narsisistik itu muncul. Tetapi saya ini membaca ya dari sebuah buku yang menuliskan narsisistik dalam perspektif Alkitabiah. Sebenarnya narsisisme ini seperti cinta diri yang berlebihan, kemudian membanggakan diri sendiri, itu sudah ada loh. Karena manusia ini lahir dari benih dosa dan kecenderungan dosa itu adalah self-center, betul kan? Kecenderungan dosa ingin dipuja, kecenderungan dosa itu adalah sombong. Jadi kita bisa lihat sebenarnya benih itu sudah ada. Dalam psikologi narsisisme ini dapat berkisar dari sifat kepribadian yang umum, tinggal kita lihat kadarnya. Narsisisme ini, kadarnya ini skalanya ada skala yang masih normal sampai ada skala yang tidak sehat ataupun abnormal. Sehingga kita lihat skalanya. Dan ada istilah narcissistic personality disorder yang sudah masuk area mental health yang bersifat destruktif dan merugikan. Ini beda. Kemudian narsisisme, sebenarnya kita semua punya sisi narsisisme loh. Contohnya, kita ini kan ingin terlihat baik ya. Kalau nggak ada sisi narsisismenya, kita nggak akan dandan. Kita nggak akan pilih-pilih baju. Kita nggak akan make up. Itu ada sisi narsisisme dalam diri kita. Kemudian kalau kita ingin terlihat baik, kalau kita ingin dikasihi, kalau kita ingin dipuji, kalau kita ingin divalidasi, kita ingin diafirmasi, itu adalah hal yang normal di dalam kehidupan. Bukankah Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi dan dikasihi? Tuhan menciptakan kita untuk menghargai dan dihargai. Dan ketika kita lahir, kita memiliki kebutuhan untuk dihargai, diterima, dikasihi. Ini semua adalah hal yang wajar dan normal.
Ketika kita rindu dikasihi, kita rindu dihargai, wajar dan normal. Yuk bilang sama-sama wajar dan normal. Tetapi yang membedakan kalau itu sudah di luar kontrol. Di luar kontrol, kemudian kita menginginkannya berlebihan, menjadi self-center, apalagi sampai memanipulasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, inilah yang menjadi sebuah tanda tanya. Narsisismenya, skalanya semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Oke? Kemudian kita lihat yuk, apa itu NPD? NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Kalau NPD ini adalah sudah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian narsisistik. Ada spektrum, golongan-golongan gangguan kepribadian. Jadi sudah struktur kepribadiannya terganggu. Salah satu gangguan kepribadian adalah Narcissistic Personality Disorder, NPD. Ini adalah kondisi kesehatan mental di mana seseorang memiliki rasa superioritas yang berlebihan, kebutuhan besar untuk dikagumi, ada berbagai ciri-cirinya, lalu tidak empati kepada orang lain dan juga bersifat konsisten. Jadi sudah menjadi gangguan kepribadian. Yuk kita lihat lagi. Jadi narsisisme ini ada yang normal, ada yang sudah unhealthy, tidak sehat. Banyak orang terkadang memiliki sifat narsisme itu normal, tadi saya sudah bahas ya. Kemudian memiliki sifat narsisisme bukan berarti seseorang menderita NPD. Jadi jangan dikit-dikit kita bilang dia NPD, kamu NPD, dia NPD. Nah kita cepat-cepat melabel orang lain NPD. Jangan ya, karena tentunya kita juga belajar kan kita jangan menjadi orang yang menghakimi dan melabel. Namun di dalam keseharian kita ketemu juga orang yang egois, percaya diri ataupun ambisius. Apakah itu salah? Kalau orang gak punya ambisius, dia gak ada dorongan loh untuk mencapai target. Namun yang berbeda, ambisi yang sehat atau ambisi yang tidak sehat. Tidak semua orang yang egois atau berambisi, percaya diri adalah NPD. Atau juga di dalam keseharian kita ketemu teman-teman yang mungkin menyebalkan buat kita. Namun teman-teman yang menyebalkan, kita jangan cepat-cepat label dia itu NPD. Teman yang menyebalkan bukan berarti oh dia NPD atau sakit mental yang abnormal dan sebagainya. Jadi yang dinamakan NPD itu ada spektrumnya. Kita lihat lebih lanjut lagi. Di sini narsisisme yang normal. Ini adalah hal yang baik. Kenapa? Kita memiliki kepercayaan diri. Orang yang percaya diri, dia tidak merendahkan orang lain, betul? Kalau sampai merendahkan orang lain untuk membanggakan dirinya, ini adalah tanda tanya. Jadi sebenarnya dia itu minder. Karena dia ingin supaya diakui, maka dia membangga-banggakan dirinya, lalu merendahkan orang lain. Disinilah narsisisme yang sudah mulai tidak sehat. Kemudian bangga dengan pencapaian, mengucap syukur, oke kah? Oke. Ingin disukai atau diakui terkadang, itu wajar banget ya. Kita ada keinginan diakui, lalu peduli dengan penampilan dan kesuksesan, oke. Narsisisme yang sehat membantu orang bermimpi besar, tapi punya batasan, membangun identitas dan harga diri. Dan kita lihat kata kuncinya, tidak menyakiti orang lain, tidak merendahkan orang lain, kemudian tidak memanipulasi orang lain, tidak membuat seseorang merasa superior. Narsisisme yang berlebihan, itu menempatkan diri kita lebih superior daripada yang lain. Oke, bangga kepada diri sendiri, it's okay. Bangga kepada diri sendiri, bersyukur, menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini adalah anugerah dan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Tapi kalau sudah tidak sehat, wah saya dong, lihat yang lain gak seperti saya. Saya ini nih, paling diberkati Tuhan, paling dekat sama Tuhan. Kemudian lihat teman-temannya bermasalah, wah kamu tuh kurang doa, kamu kurang dekat. Lihat dong saya contohnya, bisa lihat bedanya ya? Oke. Kemudian mereka masih bisa berempati, minta maaf, refleksi diri, bersikap reflektif, merenung,
saya perlu berubah di area mana. Itu baik dan juga terus bertumbuh. Tetapi kita lihat di sini jika sudah mulai tidak sehat. Ini bukan sekedar saya percaya diri, tapi udah ada struktur kepribadian. Ciri-cirinya yang kurang sehat, ciri-cirinya kurang empati, mengabaikan perasaan orang lain. Ini hal sederhana loh. Kita sebagai orang tua, seringkali kepada anak-anak, kalau misalnya anak kita sedih, anak kita kecewa, anak kita lagi takut, tanpa sadar loh kita suka bilang ini, kamu ya jangan sedih, jangan cengeng, kamu kurang beriman, kamu gak boleh sedih, kamu gak boleh cengeng. Itu sebenarnya kita sebagai orang tua yang tidak empati kepada perasaan anak. Tanpa sadar, kita sering dengar ya istilah narcissistic mom. Jadi tanpa sadar, mungkin kita bukan narcissistic personality disorder, tapi narsisisme yang unhealthy ada pada kita. Sehingga kita menjadi ibu yang narsis, yang melukai anak. Kita udah lihat nih area yang tidak sehat, unhealthy. Kita belajar ini sambil kita self check up ya. Kemudian narsisisme yang tidak sehat sebenarnya dia itu tidak percaya diri. Identitas dirinya itu negatif, defisit keberhargaan. Jadi harga dirinya rapuh, orang yang tidak percaya diri, dia itu butuh pengakuan. Orang yang narsisismenya over, dia mencari pengakuan dari luar, dia membutuhkan pengakuan dari luar, menyerap pengakuan dari luar, dan akhirnya merugikan orang lain. Di dalam relasi merugikan orang lain. Contoh sederhana, orang yang minder. Kita lihat ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu arogan banget, controlling, memaksa orang lain, menampilkan dirinya oke. Ada yang seperti itu, mengontrol, memaksa, arogan. Itu sebenarnya di hatinya itu minder. Tapi ada yang ekstrim sebelahnya, yaitu ingin menyenangkan orang lain. Bersikap baik banget kepada orang lain, people pleaser. Kita nih cenderung yang mana? Cenderung yang mengontrol atau cenderung yang people pleaser? Yuk kita jujur, dua-duanya dasarnya, akarnya adalah minder. Mengontrol karena ingin menunjukkan diri hebat. People pleaser karena ingin dihargai. Jadi sebenarnya people pleaser menyenangkan orang lain. Bukan tujuannya melayani orang lain, tapi tujuannya self-center. Untuk kepentingan diri sendiri, supaya dihargai, supaya diakui. Ini unsur narsisisme yang unhealthy. Walaupun kelihatannya tampaknya baik-baik ya. Jadi kita sambil self-check up. Kemudian juga ada yang mengganggu hubungan pekerjaan dan fungsi sehari-hari. Nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian memanipulasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Siapa bilang people pleaser tidak manipulasi? Kita baik sama orang lain supaya orang lain itu baik sama kita. Kita baik sama orang lain, menyenangkan orang lain supaya orang lain itu lakukan sesuatu buat kita. Itu manipulasi enggak? Manipulasi, walaupun tampak luarnya baik ya. Jadi kita self check up hati kita loh. Waktu kita melayani, waktu kita baik sama orang tujuannya apa? Kemudian narsisisme yang sudah tidak sehat, dia tidak bisa mendapat inputan. Kemudian kalau dikasih inputan, sudah berasa dikritik dan langsung marah. Kemudian berikutnya kita lihat, ini bisa sesekali atau bisa terus menerus. Kalau misalnya sesekali kita marah karena kejadian, itu wajar ya. Tapi kalau terus menerus konsisten kita menjadi orang yang pemarah, itu adalah tanda tanya. Sehingga narsisisme yang tidak sehat itu, perilaku-perilaku ini konsisten terus menerus. Inilah yang menjadi struktur kepribadian. Merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Dan yang menariknya, orang ini tidak menyadari bahwa dirinya narsis dan menganggap dirinya paling benar dan orang lain yang tidak benar. Yuk kita lihat lagi. Normal
dan unhealthy. Harga dirinya stabil. Kalau ini harga dirinya rapuh. Jadi membutuhkan pengakuan orang lain. Memanipulasi, mengontrol, karena membutuhkan pengakuan. Empati, ya. Tapi kalau narsisisme yang tidak sehat, bahkan NPD, tidak ada empati. Dalam relasi mutual, ada salingnya dan juga memperhatikan. Tapi kalau narsisisme yang tidak sehat ada eksploitatif, mengeksploitasi, memanipulasi, dan transaksional. Ketika dikritik, kita terbuka akan kritik untuk refleksi diri. Tetapi yang narsisisme yang tidak sehat, bahkan NPD, tidak bisa menerima inputan, tidak bisa dikasih tahu, menyangkal bahkan marah, bahkan menyalahkan orang lain. Kemudian juga normal narsisisme bisa beradaptasi, tapi kalau yang tidak sehat kaku. Kembali lagi struktur kepribadian ya, jadi kaku, konsisten, terus menerus. Kalau kita sehat, kita sadar kita punya kelebihan, bisa menghargai kelebihan kita tahu kita juga punya keterbatasan. Jadi kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama. Tapi kalau yang NPD atau narsisisme yang tidak sehat, saya paling superior, mempercayai bahwa dirinya paling superior. Kita bisa lihat bedanya, namun kembali lagi, kan narsisisme ini ada skalanya. Jadi kita self check up, skala narsisismenya kita gimana nih? Apakah kita di dalam relasi juga jadi melukai orang lain, apalagi sebagai mom, sebagai pelayan, sebagai pemimpin. Yuk kita lanjut lagi ya. Sekarang NPD yang sudah masuk kategori Narcissistic Personality Disorder. Kenapa dikatakan disorder? Karena ini struktur kepribadiannya sudah terganggu. Bukan memiliki narsisisme yang normal ataupun skalanya sekian, tapi ini struktur kepribadiannya sudah terganggu. Ini ada ciri-cirinya. Ada 9 ciri-ciri. Kalau NPD ada 5 ciri dari 9 ciri ini dan konsisten terus menerus. Kita lihat cirinya apa aja. Memiliki rasa penting diri yang berlebihan, melebih-lebihkan pencapaian dan menuntut untuk dianggap superior tanpa bukti nyata pencapaian tersebut. Melebih-lebihkan diri tapi juga melebih-lebihkan dirinya lebay. Lebay itu membohongi publik supaya mendapat pengakuan, pencapaian dia mungkin sebenarnya dia misalnya pencapaian dia sekian tapi dia melebih-lebihkan, dia mengaku kehebatan dia tapi dilebih-lebihkan, ada unsur tidak jujur. Kemudian hidup dalam dunia mimpi yang penuh dengan kesuksesan, kekuasaan, kecantikan, kejeniusan atau cinta yang sempurna. Merasa diri paling oke, merasa diri paling disayang Tuhan, merasa diri paling pintar, merasa diri apa yang dia miliki itu adalah paling benar gitu. Yang ketiga, menganggap dirinya istimewa atau istimewa. Bahwa ia hanya dapat dipahami oleh orang yang istimewa dan berstatus tinggi lainnya. Lihat dong, yang temenan sama saya orang-orang berstatus karena saya orang istimewa. Dan maunya berteman sama orang-orang berstatus karena ingin istimewa. Tapi merasa dirinya paling istimewa dibandingkan yang lain. Jadi ada unsur merendahkan orang lain kurang istimewa dibandingkan dia. Keempat, menuntut pujian dan kekaguman yang berlebihan dari orang lain. Yang menariknya begini, lihat dong misalnya di masa krisis, saya diberkati, salah enggak? Enggak. Tapi lihat teman-teman yang lain, di masa krisis mereka tuh hidup susah, mereka melarat, mereka seperti ini, saya dong diberkati, bisa tahu bedanya? Membanggakan diri, menempatkan orang lain lebih rendah. Oke. Kemudian di sini merasa berhak atas penghormatan, kepatuhan, perlakuan istimewa secara otomatis dari orang lain. Disinilah menuntut orang lain untuk menurut sama dia, untuk patuh sama dia. Misalnya seorang ibu yang narsis menuntut anak-anak untuk taat.
Padahal anak-anak itu kan perlu dilatih. Tapi ketika anak-anak ada say no atau nggak bisa nurut, langsung dianggap anak memberontak, langsung dianggap anak yang tidak taat. Padahal kan mendidik anak itu adalah proses ya. Kemudian akhirnya menuntut ketaatan anak dengan apa? Dengan menanamkan rasa bersalah, dengan ancaman, dengan menanamkan rasa balas budi. Kamu tuh ya, mama nih udah capek ngurus kamu, gitu aja kamu gak bisa bantuin mama. Dan itu menanamkan rasa bersalah kepada anak. Menuntut untuk orang lain taat, menghormati, tapi dengan cara yang melukai. Kemudian juga eksploitatif terhadap orang lain dan memanfaatkan, manipulatif. Yang ketujuh, kurang empati, tidak mengenali atau mengidentifikasikan diri dengan perasaan orang lain. Dia sendiri juga tidak tahu perasaan dia sendiri juga tidak paham perasaan orang lain, jadi tidak empati, nggak ngerti kalau orang lain tuh lagi capek, nggak ngerti kalau orang lain tuh lagi sakit. Pokoknya yang penting maunya diikuti, nggak peduli bagaimana kondisi orang lain. Sering iri kepada orang lain bahwa berpikir mereka iri kepadanya, padahal orang lain belum tentu iri. Dia yang bilang orang lain iri sama dia. Kan narsis ya, memiliki sikap atau sering bertindak dengan cara yang angkuh atau arogan. Ini ciri-ciri NPD. 5 dari 9, tapi jangan sampai dengan belajar ini kita lihat orang itu ciri-cirinya ada berapa, dia udah NPD atau tidak. Tujuannya bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita juga bisa membawa diri kita. Untuk kita juga bisa self check up, itu yang lebih penting. 5 dari 9. Kemudian kita lihat di sini, tipe-tipe narsisistik. Oke, ada 2. Grandios itu adalah yang lebay. Kan kalau narsisistik itu merasa dirinya superior ya. Jadi ini manifestasinya menampilkan dirinya yang lebay-lebay dan hebat-hebat dan superior. Ini ada beberapa tipe. Tapi ada satu lagi yang covert, itu adalah tidak terlihat menonjolkan diri. Namun yang ini seringkali menunjukkan bahwa dirinya itu patut dikasihani, dirinya itu menderita. Contoh narsisistik mom. Ada nih seorang ibu dikit-dikit, aduh mama kepalanya pusing, aduh mama gak enak badan, aduh. Ini kan kelihatannya mamanya sakit ya, tapi menggunakan hal itu untuk menarik perhatian anak-anaknya. Lalu ketika anak-anaknya sibuk, aduh mama kepalanya pusing, anaknya gak bisa datang, tuh kan kamu udah gak perhatian sama mama lagi, tuh kan kamu udah gak sayang sama mama lagi. Jadi sebenarnya si mama ini butuh perhatian, tetapi menempatkan dirinya tuh orang yang rapuh, orang yang sakit untuk menarik perhatian anaknya. Jadi sebenarnya dia butuh perhatian. Ini contohnya covert. Saya mau memberikan beberapa contoh ya, yang termasuk dari Grandios itu apa aja. Yaitu antisocial narcissism. Antisocial narcissism itu adalah, dia itu sebenarnya self-centered dan dia berteman, tujuannya adalah untuk kepentingan diri dan untuk mengambil benefit dari pertemanan. Dia berteman untuk kepentingan dirinya. Ini kelihatan nih, dia memanfaatkan orang lain, namanya antisocial narcissism. Berikutnya ada yang prosocial narcissism. Prosocial narcissism ini kebalikan, dia ini kelihatan orang baik, kelihatan disukai, kemudian bisa bersahabat, bisa memuji orang lain, kelihatannya baik, tapi tujuannya supaya dia dibilang baik. Supaya orang itu baik sama dia. Jadi di dalam persahabatan bukan benar-benar memuji, menampilkan hal yang baik untuk benefitnya dia. Prososial, kelihatan orang yang bersosialisasi. Kemudian ada lagi yang masuk di area ini yaitu maklinan narsisism. Maklinan itu adalah yang kelihatan agresif. Jadi memanipulasi orang lainnya tuh terlihat seperti mengintimidasi, menyalahkan, mengontrol orang lain. Jadi benar-benar agresif, lalu mengancam,
Tapi kita lihat loh, sebagai mom juga tanpa sadar kita kan suka lakukan itu ya sama anak kita. Kalau kamu gak nurut nanti mama gak sayang loh. Kalau kamu gak nurut nanti lihat loh, Tuhan tuh gak sayang sama kamu. Itu kan unsur narsisisme di dalam pola asuh. Untuk mendapatkan ketaatan tapi dengan ancaman dan agresif. Kemudian apalagi tadi covered sudah ya. Nah ini contoh-contoh tipe-tipe narsisisme. Oke kita lanjut lagi. Kenapa nih? Oh manifestasi dulu kita lihat. Kita lihat manifestasi atas perilaku, relasi, dinamika keluarga, parenting, pekerjaan, kepemimpinan, dan pelayanan. Sambil kita self-check up ya manifestasinya. Contoh, di dalam perilaku, seseorang yang narsisistik itu membutuhkan pujian. Lalu karena membutuhkan pujian dan dia ingin superior, maka dia sering menjelekkan orang lain, sering mengkritik orang lain, sering merendahkan orang lain. Ini behaviornya, perilakunya. Kemudian sering menyalahkan orang lain. Kalau ada hal-hal yang nggak sesuai, dia langsung melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dari sisi behaviornya, mengkritik, berbohong, gaslighting, menanamkan rasa bersalah, membuat orang lain serasa terintimidasi, tertuduh. Kita perlu evaluasi. Jadi di dalam relasi, ketika kita merasa terintimidasi atau tertuduh, jangan cepat-cepat juga menghakimi orang itu narsis. Kita perlu evaluasi diri kita terlebih dulu. Kalau ada apa-apa, jangan langsung menghakimi orang lain. Kita evaluasi diri kita terlebih dulu. Misal kita merasa terintimidasi, kita merasa tertuduh. Belum tentu orang lain mengintimidasi kita loh. Bisa jadi kita punya luka masa lalu, kita menjadi orang yang gampang terintimidasi. Jadi jangan dikit-dikit, dia mengintimidasi saya. Belum tentu, bisa jadi kita punya luka yang memang dari kecil gampang terintimidasi. Namun kalau kita sudah evaluasi, kemudian ada orang yang memang cenderung terus-menerus melalui perkataannya dengan jelas mengintimidasi. Nah disitulah kita perlu evaluasi pertemanan kita, seberapa kita dekat. Oke? Dari sisi relasi. Nah orang yang narsisistik di dalam relasi ataupun pacaran, itu pertama-tama adalah sikapnya love bombing. Tahu? Baik banget. Benar-benar baik untuk mendapatkan perhatian. Nanti kalau misalnya sudah berelasi atau pacaran, mulailah mengkritik, controlling. Ketika mengkritik dan controlling, mulai memaksa, lalu pasangannya nggak mau mengikuti dia, langsung dia marah. Kemudian nggak diajak ngomong lah, disalah-salahin lah, diintimidasi, ataupun didiemin, ataupun ditinggalin. Oke, kita lihat ciri-cirinya ya dari ini relasi percintaan. Pertama-tama baik banget, menampilkan baik dan sebagainya. Lalu sesudah mendapatkan relasi, mulai mengontrol, mengkritik. Begitu keinginannya tidak diikuti, dia ekstrim, menjauhkah ataupun menanamkan rasa bersalah, mengintimidasi, silent treatment, dan sebagainya. Oke? Ini dalam relasi pacaran, pria dan wanita. Sekarang kita lihat di dalam dinamika keluarga. Jadi kalau di dalam dinamika keluarga, pola asuh orang tua adalah membanding-bandingkan. Ada anak kesayangan, ada anak yang dianggap paling nakal, scapegoat, kambing hitam. Dan pola asuhnya, walaupun kita mau mendidik anak-anak kita, tapi caranya gini, Koko lihat Dede dong, Dede bisa sabar. Kemudian kamu lihat Koko dong, Koko inisiatif. Jadi terus membanding-bandingkan, kemudian juga menciptakan kompetisi. Sehingga yang satu dengan yang lain itu bisa cemburu. Lalu di dalam dinamika keluarga, ini akan membuat
anak-anaknya tidak bisa mandiri dan tergantung sama orang tuanya. Misal, coba kamu keluar, kamu nggak akan dapatkan apa-apa. Coba kamu di luar rumah, coba lihat kamu bisa berhasil atau enggak. Coba kalau kamu nggak nurutin kata mama, kata papa, kamu bisa berhasil atau enggak. Dan ini kan membuat anak takut. Jadi tergantung sama orang tua, dikit-dikit tanya orang tua, dikit-dikit tanya orang tua. Wah, kalau orang tua yang narsis seneng banget tuh anak dikit-dikit nempel sama dia, dikit-dikit tanya dia, dikit-dikit tanya dia. Merasa berguna, mengisi rasa bergunanya dengan memanfaatkan hubungan dengan anak-anak. Kemudian situasi di rumah jadi emosinya enggak sehat. Berikutnya, ini kan dinamika keluarga. Sekarang dari sisi parenting. Dari sisi parenting adalah dengan kasih yang bersyarat. Contohnya, kalau kamu nilainya 100, kamu anak papa. Itu kan kasih bersyarat. Lalu kamu itu harus sukses. Tapi tujuannya bukan kesuksesan anak. Tujuannya adalah supaya orang tuanya bangga. Jadi tanpa sadar menaruh identitas diri kepada keberhasilan anak. Fokusnya pencapaian anak. Sehingga ketika mendidik anak tidak menjadikan anak seperti dirinya sendiri atau panggilan Tuhan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan papanya atau mamanya supaya jadi bangga, supaya dianggap orang tua yang berhasil, supaya dianggap orang tua yang sukses, supaya anak tidak malu-maluin orang tua. Tujuannya bukan untuk anak, tapi untuk self-center. Kemudian kalau misalnya anak berperilaku buruk, kan kita didik ya. Tapi ada anak berperilaku buruk langsung kita terganggu dan jadi marah-marah. Kenapa? Malu-maluin orang tua. Padahal mendidik anak itu adalah proses. Kalau anak menjadi sumber malu-maluin orang tua tanpa sadar, kita sebenarnya keberhargaan diri rendah dan menaruh keberhargaan diri kepada prestasi dan perilaku anak. Dan itu melukai anak. Nah ini sisi narcissistic mom yang seringkali kita tidak sadari yang terjadi di dalam pola asuh kita kepada anak-anak. Apa dampaknya? Bahkan anak-anak ketika bertumbuh, ketika anak menjadi remaja, anak itu kan perlu mengambil keputusan sendiri, mulai bisa berkata tidak kepada orang tua. Ini adalah pertumbuhan yang baik. Tetapi kalau orang tuanya itu narcissistic parents, melihat anak berkata tidak, wah udah langsung marah. Karena kan di hatinya ingin mengontrol, itu mengganggu harga dirinya gitu. Tapi karena dia terganggu harga dirinya, dia bisa memanipulasi dengan cara kamu tuh ya nggak taat firman Tuhan. Terus pakai ayat pula lagi. Bukankah Tuhan bilang kamu mesti taat? Coba ditambah ancaman. Kalau kamu tidak taat, lihat nanti kamu bisa berhasil atau enggak. Kalau kamu nggak taat, nanti Tuhan marah sama kamu. Dan dengan berbagai strategi-strategi seperti itu. Untuk menuntut supaya keinginannya dipenuhi. Sekarang kita lihat, masih di sini pekerjaan. Pekerjaan, misalnya contoh ya, satu kelompok mengerjakan bareng-bareng. Ini kan hasil kelompok ya, tapi orang yang narsis itu mengaku-ngaku ini adalah hasil dia, idenya dia, karyanya dia. Kan ada unsur bohongnya tuh, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kerja kelompok, dia ambil kredit itu karya dia. Kalau dalam kerja kelompok itu kesalahan dia bisa nyalain orang lain. Ini contoh dalam kerjaan. Kemudian gak bisa terima feedback dan senang banget berkompetisi. Karena kenapa berkompetisi? Ingin menunjukkan diri lebih hebat. Dan sulit untuk kolaborasi. Karena apa? Keputusan yang diambil adalah untuk menunjukkan dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Sulit banget berkolaborasi. Oke, tujuannya adalah egonya dia. Sehingga di dalam lingkungan kepekerjaan kalau dia memimpin bukan lingkungan yang harmonis tapi lingkungan yang berkompetisi membuat satu dengan yang lain itu gak nyaman. Kita lihat dari sisi leadership. Ini juga penting. Pemimpin itu kan mengambil keputusan. Tetapi ketika mengambil keputusan, benarkah untuk kepentingan kelompok? Pemimpin yang narsistik mengambil keputusan untuk personal glory. Dan gak mau kalah sama yang lain. Oh yang lain bikin ini, saya gak boleh kalah. Ayo kita bikin yang ini.
untuk supaya maju. Tujuannya bukan maju, tujuannya supaya nggak kalah sama yang itu. Karena kan ingin terlihat lebih hebat. Ini balik lagi ya ke motivasi ya. Dan juga sangat menuntut kesetiaan karyawan. Nah, di sini kita sebagai pemimpin entah di pekerjaan ataupun di pelayanan. Bukankah kepemimpinan itu adalah adding value, betul? Membawa orang lain bertumbuh. Kemudian kalau orang itu bertumbuh, ketemu panggilannya, bisa jadi orang itu menjalankan panggilannya belum tentu bersama-sama dengan kita, betul? Belum tapi. Sebagai pemimpin, kita perlu mensupport supaya orang itu bertumbuh sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun nanti dia bersama dengan kita ataupun tidak. Tetapi pemimpin yang ada kecenderungan narsisistik. Kalau saya bilang narsisistik berarti kan sebenarnya ada spektrumnya ya, kita evaluasi. Menuntut kesetiaan supaya orang itu terus bekerja untuk dirinya. Contoh, pemimpin anak muda. Timnya mau kuliah di luar kota. Wah, kota itu enggak baik loh buat kamu. Jakarta ini paling baik. Oke, pada saat bilang seperti itu, tujuannya apakah untuk anak itu? Bukan, karena dia butuh anak itu. Lalu dia membahas kota itu tidak baik, yang ini cocok buat kamu untuk kepentingan si pemimpin. Atau, wah kalau kamu di luar, kamu tuh gak akan bisa berhasil. Disinilah tempat yang paling oke. Yang oke dalam pelayanan, yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Tempat yang lain, kamu belum tentu sukses, belum tentu nanti kamu tuh pas banget. Benarkah untuk dia? Atau itu adalah bentuk manipulatif, tujuannya adalah untuk saya. Dan pemimpin yang narsis itu senang banget kalau sekelilingnya adalah orang yang yes people. Yes, yes, yes. Dan semuanya menuntut submission. Oke, submission betul, tetapi kita kan perlu masukan dari tim kita. Begitu ada tim kita kasih masukan, lalu kita menggunakan firman Tuhan. Kamu gak submit, namanya kamu menentang dan sebagainya. Jadi sebenarnya ayat itu tidak salah loh ya. Ayat itu tidak salah, tetapi memanfaatkan hal-hal yang lain untuk kepentingan dirinya. Jadi tujuannya itu adalah untuk kepentingan dirinya. Aku, dan aku. Di dalam pelayanan atau kepemimpinan, jadi ada spiritual abuse, kemudian merasa yang paling berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan dengan yang lain, kan itu kan unsur-unsur superiority. Dan impact-nya dalam hubungan orang lain tuh jadinya merasa terintimidasi, drain, relasinya tuh enggak dengan jujur, tidak dengan otentik, tapi transaksional dan sebagainya. Tidak ada kepercayaan dan sebagainya. Jadi kita evaluasi manifestasinya. Ngomong-ngomong saya sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Oke, berapa menit lagi? 2 menit lagi, oke. Sekarang kita lihat di sini. 1 menit lagi? 6 menit lagi, oke. Kita lihat kenapa bisa, kan narsisisme sebenarnya adalah hal yang normal karena kita punya kebutuhan. Tapi kenapa hal itu bisa menjadi unhealthy ataupun destruktif dan bisa menjadi di luar kontrol. Kita lihat ibaratnya seperti pohon. Kalau pohon ini ada buahnya, ada akarnya. Akarnya adalah pengalaman negatif di masa kecil, trauma di masa kecil, luka di masa kecil yang membuat kebutuhannya tidak terpenuhi. Anak itu sebenarnya butuh dikasihi tanpa syarat, butuh diterima tanpa syarat, butuh dihargai. Tetapi ada pengalaman-pengalaman yang menyebabkan kebutuhan-kebutuhan di masa kecilnya tidak terpenuhi. Lalu karena kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka itu akan mempengaruhi cara pandang kepada dirinya. Dia jadi minder, wah saya orang yang tidak berharga, saya ditolak dan sebagainya. Disinilah core belief, cara pandang kepada dirinya, kemudian dia menjadi pribadi yang minder. Di sini juga akan termasuk pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang otoriter, yang memaksa dan mengontrol, atau kebalikannya. Pola asuh yang memanjakan. Jadi semua dikasih.
Anaknya dipuji-puji. Jadi anak terbiasa dipuji-puji gitu ya, over. Dan dia hidup dengan pujian dan dia membutuhkan pujian itu. Atau yang otoriter, kemudian kebutuhan emosinya defisit. Jadi anak itu merasa tidak dihargai lalu dia mencari penghargaan dari luar. Dan untuk menghargai dirinya, dia menjadi superior, butuh dikagumi, butuh dihargai, sensitif terhadap kritik dan sebagainya. Ini adalah pengalaman-pengalaman di masa kecil, pengalaman luka. Lalu membentuk cara pandang kepada dirinya dan kepercayaan dirinya, keberhargaan dirinya, self-esteem. Dan cabang dan daunnya muncullah tipe-tipe narsisistik, narsisism. Skalanya gimana nih? Kan kita membahas skala sampai yang bersifat destruktif. Tipenya apa dan buahnya termanifestasi tadi di dalam relasi, keluarga, parenting, pekerjaan, kepemimpinan dan sebagainya. Inilah akar yang menjadi buahnya. Bukankah kalau kita membahas tentang buah di dalam Galatia, Tuhan mau kita menghasilkan buah roh betul, ada kasih, ada pengendalian diri, bukan manipulatif, bukan self-center. Kita lihat yuk, narsisisme di dalam Alkitab. Ada satu ayat, tapi ada banyak ayat lagi. Kita baca ayat ini jelas banget, kita baca sama-sama ya. Pada hari-hari terakhir orang akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan sombong dan angkuh, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak dapat mengendalikan diri, sombong dan lebih mencintai kesenangan daripada Tuhan. Semuanya itu adalah self-center. Yuk kita lihat di sini. Ini ada beberapa ayat, ini bisa difoto ya. Kalau narsisisme atau NPD, ciri-cirinya sombong, membangga-banggakan diri, tidak punya empati, manipulatif, eksploitasi orang lain, cemburu, arogan, mengontrol, mendominasi. Di sini ayat-ayat Alkitabnya ada. Boleh difoto ya. Saya nggak jelasin ayat-ayat Alkitab satu demi satu, tapi kita akan masuk bagaimana caranya. Oke? Boleh difoto ini. Di dalam Alkitab ada ciri-ciri ini. Sekarang kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang narsis. Saul. Makanya kan dia terancam ya. Dia harus merasa lebih superior dibandingin si Daud. Firaun gak mau terima masukan. Salomo. Menarik nih, di dalam buku Overcoming the Dark Side of Leadership, menuliskan Salomo adalah pemimpin yang narsisistik. Dari mana? Kita lihat kitab Pengkhotbah, isinya adalah aku, dan aku. Kenapa Salomo menjadi pemimpin yang narsisistik? Kita lihat bagaimana ketika dia dilahirkan. Waktu dilahirkan dia anak dari Batsheba. Kemudian di tengah lingkungan yang dia udah ada kakak-kakaknya dan dia berbeda. Kemudian waktu dia menjadi raja itu juga ada drama lah gitu. Sehingga dia tidak yakin dengan dirinya. Dan apa yang terjadi ketika Salomo menjadi raja, dia mengambil keputusan yang menggunakan pajak dan sebagainya, pengambilan-pengambilan keputusan yang kurang tepat karena dia takut apa kata orang terhadap dirinya. Jadi waktu kita ambil keputusan, kita melakukan sesuatu, cek karena kita takut, karena kita butuh pengakuan, karena tujuannya self-center, atau kita mengambil keputusan di dalam damai sejahtera dan mengandalkan Tuhan. Disinilah kenapa ada orang yang melanggar integritas karena takut kehilangan sesuatu dalam dirinya, takut tidak dihargai, takut tidak diakui dan lupa menjangkarkan dirinya di dalam kasih Kristus. Kemudian kita lihat lagi Isabel. Kemudian Farisi menunjuk-nunjuk orang lain yang menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Menghakimi orang lain. Yes, but how? Bagaimana untuk kita memprosesnya? Ada 4 R. Mau gak mau? Nomor 1, kita harus reconnect to God. Yang kedua, kita perlu memahami diri kita, rediscover ourselves. Barulah kita perlu restore pemulihan hati kita
dan pikiran. Dan juga reset our action. Saya minta 2 menit lagi ya, saya akan tutup. Kita lihat di sini, reconnect to God. Contoh. Ketika kita dibesarkan oleh orang tua yang memiliki kasih bersyarat. Misal, wah kalau kamu nilainya 100, papa dan mama bangga. Kalau kamu taat, papa dan mama lebih sayang. Jadi kita menaruh identitas diri kita. Saya akan disayang kalau saya berprestasi, saya akan disayang kalau saya menghasilkan sesuatu. Tapi kan ini hubungan dengan orang tua. Lalu kita jadinya hubungan dengan Tuhan juga, kita nggak sadar bahwa kita tuh dikasihi tanpa syarat. Kita nggak sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Jadi kita melakukan sesuatu supaya disayang Tuhan, kita melakukan sesuatu supaya mendapat penghargaan, kita melakukan sesuatu supaya lebih berkenan, supaya mendapatkan sesuatu, kita lupa bahwa tanpa melakukan sesuatu, Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita dan menebus kita. Kita menyadari bahwa kita pribadi yang dikasihi, pribadi yang berharga dengan kematian Yesus di kayu salib. Ketika kita menyadari itu, kita tidak butuh mencari pengakuan, penghargaan dari luar. Karena kita sadar diri kita berharga. Ini adalah dasar loh. Siapa kita di hadapan Tuhan? Menyadari grace, anugerah, sehingga kalau kita sadar kita dikasihi, kita juga percaya masa depan kita ada di dalam Dia. Jadi kita tidak berusaha mengontrol sesuatu dan tidak takut kehilangan sesuatu karena kita percaya ada di dalam kasih-Nya. Amin. Reconnect to God. Yang berikutnya, R yang kedua adalah rediscover ourselves, kenali manifestasi narsisismenya kita. Yang mana manifestasinya, kecenderungannya, skalanya berapa nih? Refleksi. Lalu kenali akar penyebabnya, banyak sumbernya karena pengalaman-pengalaman di sini. Terluka di area sini. Sadari mindernya kita. Sadari manifestasinya, kita melukai orang lain di area mana. Kemudian waktu kita menyadari bahwa kita punya luka, mengakui di hadapan Tuhan, barulah kita perlu mau gak mau restore our heart. Kalau punya luka masa lalu, trauma, pengalaman negatif, kita harus mengampuni, kita cek punya pemikiran yang negatif, perlu melakukan pembaharuan pikiran. Barulah reset our action, self-management, punya support system, mengubah perilaku kita, baik dalam relasi, dalam pola asuh yang tadinya menuntut, yang tadinya mungkin mengintimidasi dalam relasi, mengubah pola relasi, mengubah behavior dan sebagainya. Tetapi, kapankah harus mencari bantuan profesional atau terapis? Sebenarnya kalau sudah masuk spektrum NPD, masuk area abnormal dan struktur kepribadian terganggu, alangkah baiknya kita cari terapis. Tetapi masalahnya orang yang NPD dia nggak nyadar dia bermasalah dan nggak mau cari terapis, betul? Apalagi dikasih tahu semakin marah. Jadi kita doakan ya. Namun biasanya orang yang NPD itu punya masalah di dalam relasi, dalam pekerjaan, dia punya kekhawatiran, dia bisa depresi. Nah, gejala-gejala itu yang mau gak mau mendorong dia untuk cari bantuan. Jadi kalau udah gangguan emosional, relasi buruk, masalah kerjaan, atau tidak ada yang mengakui, kalau orang yang NPD, dia tidak diakui atau tidak ada yang memuji, dia bisa stres dan depresi loh. Kalau kita tidak ada yang memuji ya kita kelola diri kita ya. Tapi yang NPD bisa stres dan dia itu menjadi gangguan buat dia gitu. Atau kalau sadar, sadar, datanglah untuk diterapi karena lukanya itu mendalam dan butuh untuk ditangani. Atau ada depresi ataupun ada kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena dia gelisah. Jadi ada manifestasi-manifestasi negatif. Jangan lupa support system dan juga kalau kita ada orang-orang yang
eh, apa ya namanya punya gejala-gejala, jangan menghakimi, jangan menjauhi, tapi set up boundaries. Oke, dengan demikian semoga pemahaman ini bisa memperlengkapi, lalu kita semakin paham diri kita terlebih dulu ya. Terima kasih dan kita akan lanjutkan dalam Q&A. Semoga bermanfaat ya. Oke, ini akan itu ya. Oke. Ya, betul, betul. Kita akan buka ruang pertanyaan. Oke. Ya. Satu dulu boleh. Oke, terima kasih ya. Tes. Oke. Ya, selamat siang Ibu Ya. Iliana Widodo. Saya juga anggota peserta Yayasan Busur Emas, Bu. Oh, oke. Relon Star nama saya. Saya ingin bertanya, bagaimana Bu jika kita berdampingan dengan seorang NPD, tetapi kita memang harus terus-menerus berelasi Ya. dengan orang tersebut. Misalnya di dalam pekerjaan atau pelayanan kita tidak bisa setting boundaries atau jaga jarak. Bagaimana Bu supaya kita tetap sehat secara mental dan tapi kita tetap bisa melangsungkan pekerjaan atau pelayanan tersebut. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik sekali. Boleh ditampilkan yang tentang boundaries. Setting boundaries itu perlu. Setting boundaries itu perlu. Tapi setting boundaries atau batasan bukan berarti kita mengisolasi diri dan kita memusuhi atau kita menjauhi. Oke, di sini. Setting boundaries itu menjaga batasan seperti kita memasang pagar, tapi bukan tembok. Memasang pagar itu kapan dibuka, kapan ditutup, dan siapa yang boleh masuk melalui pagar itu. Ibaratnya rumah lalu ada pagar. Jadi ketika kita membuka pintu, orang lain masuk ke rumah. Ketika orang lain masuk ke rumah kita, orang lain itu boleh masuk kemana? Ruang tamu aja, boleh masuk ruang keluarga, atau boleh masuk ke kamar, atau boleh obrak-abrik laci di kamar kita. Kita yang menentukan. Itu setting boundaries loh. Ada layernya, seberapa kita dekat dengan seseorang. Misalnya di dalam pelayanan, kita dapat tugas, bekerja sama. Kita lakukan di area bekerja sama melayani bersama-sama. Tetapi kan beda melayani bersama-sama dengan seberapa dekatnya, lalu seberapa kita curhat, seberapa kita membuka diri. Kan gak ada semua orang kita membuka diri, betul? Siapakah yang akan menjadi sahabat? Kita yang menentukan yang value-nya sama. Yang bisa mengetahui kedalaman hati kita tentunya beda. Tetapi bukan berarti kalau orang itu ada area yang kurang pas berarti langsung saya gak mau bekerja sama dengan dia karena dia toksik. Gak begitu. Tapi ada area yang kita bekerja sama, lalu kita lihat, oh sikapnya dia begini. Kita bagian bertanggung jawab, mengelola hati kita. Oke, dia punya sikap memang gak sempurna. Mungkin dia ada ciri-ciri yang seperti ini. Tetapi di area mana saya bisa tetap bekerja sama dengan dia. Lalu tapi kalau dia memaksa, saya memutuskan tidak dipaksa. Saya akan tetap bicara baik-baik sama dia. Itu set up boundaries. Nah ini yang kita tetap bisa lakukan. Bukan berarti ketika ada yang ciri-cirinya narsis, oh dia skalanya 2, oke, skalanya udah 5. Kalau gitu langsung gak mau berteman, itu namanya bukan membangun boundaries, tapi membangun tembok. Kan kalau kita melihat seseorang bermasalah juga di gereja kan bukannya kita langsung menjauhi. Bukankah kita bersama-sama merangkul, tapi seberapa dekat dan seberapa kita berinteraksinya itu yang dinamakan membangun boundaries. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas ya Ibu ya? Oke, terima kasih. Yes. Salam Bu. Shalom. Saya mau bertanya, biasanya kalau orang udah sampai abnormal begitu, Oke. kalau kita bawa ke psikiater atau kita mau bawa berobat, Iya. biasanya dia melakukan kekerasan. Seperti, pokoknya kekerasan banyak macam deh cara dia ya.
Dan jadi kan kita takut tuh, nah, kalau dia udah melakukan kekerasan gitu. Jadinya mungkin keluarga atau gimana panggil perawat yang dari rumah sakit gitu. Oh iya. Nah, supaya Oke. bisa dipegang atau diapain Oke. tuh. Oke. Terus dia kan pasti dibawa untuk berobat gitu Iya, kan, iya, tapi iya. diinep gitu ya. Iya. Kira-kira kalau yang kayak begitu udah sangat parah ya mungkin Iya. ya. Itu berapa lama tuh kira-kira dia kalau berobat atau dimasukin ke tempat biasa untuk dirawat? Oke, thank you. Makasih. Oke, makasih. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tadi ini pertanyaan bagus banget. Ketika sudah struktur kepribadiannya terganggu di dalam area yang abnormal gitu ya. Yang kita perlu perhatikan adalah kita perlu waspada nih. Begitu sudah membahayakan jiwanya sendiri. Dan juga begitu membahayakan jiwa orang lain, kekerasan dan sebagainya. Itu mau nggak mau perlu intervensi karena sudah masuk area membahayakan jiwa. Tadi betul banget kalau misalnya keluarga sama-sama sepakat ke psikiater. Untuk apa? Untuk obat dan sebagainya untuk supaya dia tuh tidak membahayakan jiwa dia dan tidak membahayakan jiwa orang lain. Lalu kalau misalnya sampai perlu direhab dan sebagainya. Tadi pertanyaannya kepada saya berapa lama dan sebagainya saya tidak bisa menjawab karena yang bisa menjawab itu adalah yang berkompetensi. Yang benar-benar psikiater ataupun terapis yang bisa mendiagnosa lebih lanjut lagi. Karena untuk sampai perilaku-perilaku yang demikian tentunya kan perlu dieksplor penyebabnya, lalu nggak obat tapi bagaimana penanganannya di terapi ataupun konseling karena udah area membahayakan jiwa. Jadi nih, nanti itu adalah keputusan dari yang berkompetensi di area itu. Tapi sebelum, kan kita bisa melakukan tindakan preventif ya. Kalau ini kan namanya kuratif. Yang perlu diobati. Kalau preventif itu artinya kita hari ini belajar untuk tindakan preventif. Kita sebagai mam, kita lihat kecenderungan kita. Kita sebagai mam kalau punya luka, kita proses supaya kita tidak melakukan anak-anak kita, melukai anak-anak kita. Kita jadi narsisistik mam yang over dan melukai, itu preventif. Kemudian kalau kita stres atau kita mungkin ada butuh teman, preventifnya di sini kan ada komunitas. Cari teman dalam kelompok, kan ada kelompok-kelompok ya. Kalau perlu konseling, itu preventif. Jangan sampai stadium tinggi, lalu penanganannya juga jadinya lebih sulit. Nah disinilah kita belajar untuk preventif, aware diri kita. Oke, semoga menjawab ya, terima kasih. Oke, cukup jelas ya Ibu ya. Oke, satu pertanyaan lagi silakan Ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi silakan. Oke, ada lagi ya, silakan. Ya, gimana caranya mengetahui kalau misalnya diri sendiri itu MPD selain dari, kan tadi Ibu bilang merasa diri 9 Menarik. kriteria ini, gimana Bu caranya Bu? Oke, cara kita ini kan punya blind spot ya, nggak kenal diri gitu ya, ada area nggak kenal diri. Makanya kita perlu aware. Aware itu sadar, bilang sadar. Sadar dulu. Kalau nggak sadar kita nggak tahu apa yang kita mau ubah. Tapi gimana caranya supaya bisa sadar? Sekarang saya tanya, hari ini waktu kita belajar, kita lihat checklist, kita sambil checklist diri kita nggak? Iya. Ibaratnya kalau misalnya kesehatan di darah kita, fisik kita, kan checklistnya laboratorium. Tapi hari ini kita sambil checklist, oh ya saya punya ciri-ciri ini enggak, ciri-ciri ini enggak. Dengan belajar, itu sangat membantu kita untuk kita bisa check up diri. Belajar ya, jadi jangan pernah berhenti belajar, bilang kiri kanan, jangan pernah berhenti belajar. Iya rajin ya datang ke sini, pastinya kan materi-materinya itu memperlengkapi kita. Jangan pernah berhenti belajar sambil self check up. Oke? Jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, latihlah diri kita untuk refleksi. Itu perlu loh melatih diri refleksi.
Kalau saya marah-marah, saya kesel. Tuhan, ada apa saya jadi pemarah dan marah-marah? Tuhan tolong bongkar. Percayalah, Roh Kudus itu tugasnya menginsafkan kita akan dosa. Kebanyakan kita menutup hati. Buka hati, setuju? Bilang kiri kanan, buka hati. Buka hati, belajar. Yang kedua, buka hati. Oke. Yang ketiga, pentingnya komunitas dan keluarga. Tanya, saya perlu berubah di area mana? Itu paling gampang. Tanya aja sama suami, sama anak-anak, sama teman baik. Saya perlu berubah di area mana? Itu udah paling gampang. Nanti kalau dapat masukan, jangan ngambek. Itu adalah evaluasi yang paling baik. Itu yang ketiga. Oke? 3 itu dulu aja yang paling sederhana. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada tim. Oke, makasih.